Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini saya akan menyampaikan tema khutbah yaitu mewaspadai bentuk-bentuk korupsi. Jamaah rahimakumullah, ketika mendengar istilah korupsi, maka yang ada di benak kita adalah kejahatan yang luar biasa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang juga menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, setiap individu untuk senantiasa mewaspadai segala bentuk yang dapat menjerumuskan pada perbuatan korupsi, baik di lingkup keluarga, masyarakat, teman bermain, lingkungan bekerja, di sekolah, di kantor, maupun yang lebih luas lagi dari itu. Di antara bentuk-bentuk yang mengarah pada perbuatan korupsi dalam fiqhul Islam, dalam fikih Islam disebutkan antara lain, yang pertama adalah ghulul atau al-ghulul. Pada mulanya istilah ghulul merupakan istilah penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya memperjelas makna ghulul tersebut pada beberapa bentuk, antara lain Rasulullah bersabda, siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan, kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya itu adalah ghulul, adalah korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Adapun istilah sekarang biasa dikenal dengan ada istilah komisi, persenan, yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Istilah lain yang berkembang di masyarakat juga ada istilah gratifikasi atau hadiah, yaitu seseorang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah istilahnya riswah. Istilah riswah dimaknai dengan menyuap, yaitu suatu tindakan yang memberikan harta yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan sebagaimana dalam sebuah hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Artinya, akan datang suatu masa pada umat manusia nanti di mana mereka tidak lagi peduli bagaimana cara untuk mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, jika apa yang terjadi sekarang ini adalah wujud dari apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah beberapa abad silam, maka tidak ada cara lain selain kita berhati-hati, kita waspada agar jangan sampai kita maupun anggota keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai ini terjerumus dalam lingkungan korupsi tersebut. Untuk itulah perlu bagi kita setiap muslim menanamkan dalam diri kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perilaku korupsi. Kita juga harus bekerja keras, berani mengakui kesalahan, dan menumbuhkan sikap empati kepada sesamanya. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang jujur, tergolong menjadi orang-orang yang shadiq,
sehingga dijamin oleh Allah sebagai ahli surganya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi Jumatan di sini ya Pak ya? Ya betul. Boleh bisa diperkenalkan nama dan alamatnya Pak? Nama saya Abidin Basuki dari RT 2 RW 1 Desa Sudagaran. Tadi yang ngisi khutbah itu Pak siapa ya Pak ya? Kebetulan hari ini Pak Haji Risanto. Nah untuk tema khutbahnya sendiri mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan Pak? Ya kebetulan tadi Pak Haji Risanto itu temanya hari ini tentang anti korupsi, Mas, yang dikaitkan dengan syariah Islam. Kebetulan tadi sempat memberikan beberapa hadis dan dasar-dasar dari Al-Quran, sehingga menjadi pengetahuan kita bersama tentang pentingnya kita tidak boleh korupsi karena akan menjerumuskan kita ke jurang neraka. Oh iya, berarti tadi penyampaian beliau itu jelas Pak ya, jadi bisa dipahami dan kita mungkin semua bisa lebih paham apa itu korupsi, mungkin kolusi dan juga gratifikasi gitu ya. Betul. Tadi juga saya sempat merekam di hati saya, mudah-mudahan jadi pelajaran saya untuk kedepannya, Mas. Untuk membatasi saya agar tidak korupsi dimanapun lah, tidak hanya di tempat saya kerja maupun di rumah dan di lingkungan. Ya, terima kasih Pak Abidin, nggih. Monggo selamat jalan kembali, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak, tadi Jumatan di sini ya Pak ya, di masjid apa ini Al-Falah Pak ya? Ya, Al-Falah nggih. Maaf Pak, tadi yang ngisi khutbah Pak siapa ya? tadi Pak Haji Risanto SAG. Nah, untuk tema khutbahnya sendiri itu tentang apa Pak? Tadi tema khutbahnya masalah anti korupsi. Ya, di situ dijelaskan juga masalah gratifikasi atau suap yang berupa barang atau imbalan sesuatu apapun itu tidak diperbolehkan. Jadi menurut agama juga tidak diperbolehkan. Nah, sementara ini untuk Desa Sudagaran ini sedang menggalakkan atau sedang mencanangkan untuk desa anti korupsi. Itu bagi saya itu sangat mengena sekali Mas, untuk khotbah saat ini, supaya masyarakat itu tahu, paham bahwa untuk yang namanya korupsi itu memang lagi dilarang atau mungkin dijalankan supaya tidak diperbolehkan atau tidak dipraktekkan di masyarakat, khususnya untuk Desa Sudagaran. Oh ya, terima kasih Pak. Oh tadi belum perkenalan Pak, namanya siapa dan juga alamatnya Pak? Nama yang khotbah apa nama saya? Nama Bapak. Oh, nama saya Sunario, alamat saya di RT 1 RW 1 Sudagaran. Ya, terima kasih Pak Naryo. Semoga dengan adanya tadi khutbah tentang anti korupsi kita semua bisa tercerahkan dan tentunya bisa menghindari lah agar kita tidak melaksanakan praktek-praktek korupsi. Terima kasih Pak Naryo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.